sahabat-sahabat rohani yang terkasih, ini merupakan pertemuan kita di awal tahun 2026, meskipun sudah hampir mendekati bulan Februari. Saya tetap mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita disukacitakan oleh teladan dua orang kudus, Santo Timotius dan Santo Titus, yang merupakan uskup dan sekaligus mereka adalah rekan perjalanan Rasul Paulus. Oleh karena itu, bacaan yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan 9. Pada suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah. Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, saya mencoba meletakkan bacaan ini dan peristiwa perayaan peringatan wajib Santo Timotius dan Titus ini di dalam terang atau perspektif, yaitu moto tema dari Sinode Keuskupan Agung Medan. Bagi yang saudara-saudara yang tidak dari Medan, saat ini kami sedang menjalankan sinode dengan tema berjalan bersama, mendengarkan, meneguhkan, dan mewartakan. Tiga kata ini dapat kita renungkan dalam jejak narasi kitab suci dan kehidupan Santo Timotius Titus yang akan kita lihat nanti. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus mengutus muridnya, ada 70 orang, dan diutus berdua-dua. 70 ini dalam kitab Kejadian bab 10 itu melukiskan seluruh dunia, artinya universal. Dengan kata lain, perutusan Tuhan kita Yesus Kristus dengan mengutus muridnya dua-dua 70 orang ini untuk bangsa-bangsa yang tidak hanya orang Yahudi. Mereka menjalankan misi Tuhan kita Yesus Kristus dengan berjalan berdua-dua. Apa hendak dikatakan di sini? Bahwa misi Tuhan kita Yesus Kristus untuk pewartaan itu bukan tindakan pribadi, bukan tindakan individual, tapi tindakan komunitas, berdua-dua, community. Oleh karena itu, pewartaan yang pertama-tama adalah kesaksian hidup. Dengan berjalan berdua-dua, mereka dapat memberikan kesaksian, inilah persahabatan kami, yang menjadi tujuan dari rencana Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia, membangun persahabatan dan membangun community. Berjalan berdua-dua pasti mereka saling mendengarkan dalam perjalanan menuju tempat-tempat yang dikunjungin. Mereka saling meneguhkan untuk mewartakan apa yang akan mereka sampaikan kepada orang yang dijumpai. Oleh karena itu, perjalanan ini adalah suatu undangan dari Tuhan dan sekaligus kita
memohon kepada Tuhan, yaitu dengan doa. Doa adalah dasar dari perutusan komunitas dua rasul ini diutus berdua-dua, dua murid ini diutus berdua-dua. Nah, kemudian mereka disadarkan, kamu amat sangat lemah, kamu amat sangat terbatas, tapi pergilah, kamu memberi kesaksian dalam perutusan ini. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, tujuan mereka jelas, yaitu kepada rumah keluarga yang menyambut mereka. Apabila ada pintu rumah yang menyambut mereka, ini sudah menunjukkan indikasi mereka akan didengarkan. Dan mungkin mereka akan diteguhkan. Dan inilah kesempatan mereka mewartakan misi Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu mewartakan kerajaan Allah sudah dekat dan menyembuhkan orang sakit. Nah, setelah masuk di dalam rumah tersebut, mereka harus tinggal di sana, menikmati hidangan yang diberikan kepada mereka oleh pemilik rumah. Artinya apa? Mereka mendengarkan pemilik rumah. Mereka meneguhkan kehidupan pemilik rumah. Dan pemilik rumah itu akan mewartakan sesuatu yang terkoneksi dengan pewartaan mereka. Ada suatu pertemuan dengan satu sinyal yang sama, dengan kerinduan yang sama, yaitu kerinduan untuk mengalami pertobatan dan kerinduan untuk mengalami penyembuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Kristus, ternyata apa yang dilakukan oleh para murid menjalankan amanat Tuhan kita Yesus Kristus, berjalan bersama berdua-dua, adalah suatu tindakan komunitas di mana mereka secara internal, secara eksklusif, secara inklusif, eksklusif mereka itu boleh dikatakan saling meneguhkan, saling menguatkan, dan itulah yang menjadi buah dari kesaksian hidup mereka untuk diwartakan. Dan ini telah dialami oleh Rasul Paulus, Timotius, dan Titus. Mereka adalah murid Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Yesus mengutus 70 muridnya, Paulus tidak berada di sana. Titus tidak berada di sana. Timotius tidak berada di sana. Tetapi mereka menghayati dengan amat sungguh. Timotius adalah seorang yang setelah 7 tahun dibaptis oleh Paulus, dia mengikuti Paulus dalam perjalanan. Ayahnya adalah seorang Yunani, ibunya adalah seorang Yahudi, maka dari ibunya dia telah mewariskan membaca kitab suci perjanjian lama atau Tanakh. Nah, dia menemani Paulus dalam perjalanan dan akhirnya dia diangkat oleh Paulus menjadi uskup di Efesus. Paulus menyapa dia, engkaulah anakku yang kusayangi. Suatu kesaksian yang luar biasa. Mereka berjalan bersama, saling mendengarkan, menciptakan persahabatan, saling meneguhkan, dan diutus untuk kewartaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikian juga Titus. Kalau Timotius diutus kepada orang Yahudi, maka dia disunat oleh Paulus. Titus adalah seorang Yunani dan tidak disunat. Dia diutus kepada orang-orang bukan Yahudi. Dia juga disapa sebagai anak yang tersayang oleh Paulus. Dialah yang menemani Paulus ke Yerusalem untuk membela bahwa menjadi murid Kristus, dibaptis tidak harus disunat. Inilah kesaksian Titus yang meneguhkan apa yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus. Kemudian dia diangkat menjadi uskup Kreta. Saudara-saudariku yang terkasih, menjadi utusan Yesus Kristus adalah kita hendak berjalan bersama. LPF telah berjalan bersama. Pak Baron kemarin telah berjalan bersama dengan teman-teman dan wakil kita semua. Mereka saling mendengarkan dalam perjalanan, mereka mendengarkan keluhan umat, saling meneguhkan, dan itu adalah pewartaan Yesus Kristus. Marilah kita berjalan bersama dalam keluarga, saling mendengarkan, saling meneguhkan, dan wartakanlah cinta Yesus bersama, sehingga keluarga kita, keluarga yang menyembuhkan, kelompok kita, kelompok yang menyembuhkan, dan juga LPF adalah kelompok keluarga yang menyembuhkan. Dengan ini, kerajaan Allah sudah dekat, diharapkan buah pertobatan akan dialami oleh mereka
yang kita sapa karena kita mau mendengarkan, kita mau meneguhkan, karena kita harus hidup bersama dengan mereka dalam realitas konkret. Tuhan memberkati kita. Salam salve.